Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maria Ditama, kelas MIPA 7 dari SMA PB Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia: yang pertama, menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya; yang kedua, menguasai daerah strategis baik untuk perdagangan maupun militer; yang ketiga, mengeruk sebanyak mungkin sumber daya suatu wilayah; yang keempat, turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Kedatangan Portugis ke Nusantara. Pelopor yang pertama ada Bartolomeu Dias. Ia gagal mencapai India, berhasil menemukan jalur baru ke Hindia Timur, menemukan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Vasco da Gama, pemimpin ekspedisi ke timur, menempuh jalur yang ditemukan Bartolomeu Dias sampai di Kaliksut, Goa, India. Alfonso de Albuquerque menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Malaka dijadikan batu loncatan untuk menguasai rempah-rempah di Maluku. Tahun 1511 berhasil menguasai Maluku. Kedatangan Spanyol ke Nusantara. Christophorus Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Setelah berlayar 2 bulan, Columbus singgah di Kepulauan Bahama, Karibia. Columbus mengira ia telah sampai di Hindia dari arah barat. Ia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai Indian. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Ferdinand Magellan. Pengalaman Columbus banyak dipelajari oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1520, mereka sampai di Filipina dan mendirikan tugu peringatan dan menyatakan daerah itu menjadi milik Raja Spanyol. Pada tahun 1521, 2 kapal ekspedisi Spanyol sampai di Maluku. Sejak tahun 1534, tidak ada lagi ekspedisi Spanyol ke Nusantara berdasarkan perjanjian Tordesillas. Kawasan Indonesia hanya boleh dijajah oleh Portugis. Kedatangan Inggris ke Nusantara. Sejak tahun 1600, EIC mendapat hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. EIC memiliki hak penuh dalam memonopoli perdagangan di Asia. EIC mengadakan hubungan dengan beberapa tempat di Nusantara seperti Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. EIC terdesak oleh Belanda, akhirnya menyingkir. Walaupun terdesak dari Nusantara, EIC berhasil menanamkan pengaruhnya dalam perdagangan di Asia. Pada tahun 1612, EIC dapat mengusir Portugis dari India. EIC mendirikan kota-kota dagang di India seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Kedatangan Belanda ke Indonesia. Latar belakang meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1648. Adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Lieshouten, Cornelis de Houtman pada tahun 1594, memimpin 4 buah kapal untuk mencari jalan ke Nusantara pada tahun 1596 sampai di Pelabuhan Banten. Walaupun gagal mencapai Maluku, ia berhasil membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya, merintis pengaruh Belanda di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.